pagi, Bu Marini. Selamat pagi, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, kabar Bu Dwi bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu kurang lebih 15 menit, bisa, Ibu? Oh, silakan bisa, Bu. Iya. Eh, Nih, Bu Marini mau bercerita apa nih pada saya? saya ingin bercerita tentang masalah saya di sekolah nih, Bu. Ada Iya, sedikit masalah tentang murid-murid oke. saya. Iya, saya akan siap mendengarkan cerita Ibu ya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Iya, kira-kira tujuan Bu Marini ingin bercerita kepada saya tuh apa ya? Tujuan saya ingin bercerita kepada Bu Dwi itu, saya ingin sekali bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya. Oke, mudah-mudahan nanti kita dapat solusi yang terbaik untuk masalah Ibu ya, Bu. Nah, Amin. kira-kira permasalahannya Ibu tentang apa, Ibu? Boleh ceritakan kepada saya? Masalahnya begini, saya kan tahun ajaran ini mengajar di kelas 1, Iya, eee, dan saya menemukan, mhm, atau mengamati, mengobservasi murid-murid saya di awal pembelajaran kemarin, itu, murid-murid saya itu, eee, 50% saja yang bisa membaca, selebihnya, eee 50% lagi belum bisa membaca, yang, dari 50% yang belum bisa membaca ini, ada yang hanya mengeja, ada yang hanya bisa mengeja, ada yang hanya, kenal huruf saja, dan sebagian lagi malah tidak kenal huruf sama sekali. Jadi itu kegelisahan hati saya, Bu, untuk kedepannya pembelajaran saya ini bagaimana gitu dengan, adanya murid saya yang banyak sekali hampir 50% belum bisa baca sama sekali gitu. iya, berarti masalah Ibu itu tentang murid Ibu ya, yang belum, sebagian dari kelasnya belum bisa membaca dengan baik ya, Bu, ya? Nah, kira-kira Iya Bu, betul sekali. dari permasalahan Ibu ini, dari skala, prioritas atau skala presentasi 1 sampai 10, itu Ibu ada di posisi mana? Untuk pencapaian tujuan yang Ibu inginkan itu di skala berapa? Saya sih, merasa skala saya adalah 9 gitu, di skala 9 Bu. 9, mhm. Oke, kemudian Ibu, eee, ada nggak sih trik-trik untuk, menciptakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah Ibu itu apa? Kekuatan apa yang Ibu miliki? Dari diri saya memiliki kekuatan semangat yang luar biasa untuk, mendidik anak saya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mhm, Terus saya juga punya dedikasi yang sangat tinggi untuk anak-anak, karena, bagi saya, anak murid saya, harus saya buat menjadi murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Itu sih, tujuan saya supaya anak-anak saya itu tidak ketinggalan dalam hal, pelajaran maupun, sikapnya gitu, karakternya. wah luar biasa ya, Bu, ya. Jadi Ibu ingin mendidik, anak-anak Ibu ini dari yang belum bisa baca menjadi anak-anak yang berkarakter ya, Bu. Hebat, luar biasa, saya salut sekali nih kepada Bu Marini. Kira-kira, Bu, tadi kan kita sudah ada kekuatannya ya, ada nggak sih hambatan-hambatan, untuk mencapai proses tersebut, Bu? Hambatan-hambatan yang saya rasakan Mmm, itu pernah sih saya punya hambatan, masalahnya ada pada individu anak mhm, dan pada orang tua. Kalau pada anak iya. itu sendiri adalah, anak kadang-kadang tidak mau gitu diajak untuk, belajar sesudah pulang sekolah. Heeh. Dan, orang tua juga kadang-kadang tidak mau bekerja sama dengan guru untuk, eee, me apa, mengizinkan anaknya untuk belajar di luar pelajaran sekolah gitu, belajar membaca dengan saya. Itu sih hambatannya. Oh, jadi hambatannya ada 2 ya, Bu, ya? Dari si anak Iya, tersebut, kemudian dari orang tua juga ada ya, Bu, ya? Nah, kira-kira iya. nih, Bu, solusi apa nih dari permasalahan yang Ibu dapatkan itu, apa solusi-solusinya kira-kira?
Kalau solusi saya sih untuk hambatan-hambatan itu, saya, melakukan pendekatan secara personal kepada orang tua, Mhm, bagaimana orang tua bisa menyadari mhm, bahwa sangat penting sekali anak mereka harus bisa membaca sejak dini di kelas 1. Karena untuk mencapai tujuan dari materi yang mau dipelajari itu, paling tidak anak harus bisa membaca dulu, gitu. iya iya, Kalau memang anaknya tidak bisa membaca kan tidak akan mungkin bisa, lanjut ke pelajaran selanjutnya, materi-materi mhm, selanjutnya. Jadi, saya berikan pengertian pada orang tua, dan, ini demi kemajuan anak ibu juga di sekolah gitu. Jadi, dengan memberi pengertian, terus dengan menyadarkan orang tua bahwa pentingnya anak itu harus bisa baca, terus, saya juga, memberikan satu seperti kayak kesepakatan gitu, kalau memang ibu tidak berkenan anaknya diizinkan untuk, belajar lagi bersama saya untuk belajar membaca di saat pulang sekolah, mmm, apakah boleh, eee, saya membuat kesepakatan dengan ibu, bahwasannya anak ini oke, bisa, tidak belajar membaca di saat, pulang sekolah dengan saya, tetapi konsekuensinya adalah ibu bisa mengajarkan anak di rumah, membimbing anak di rumah kurang lebih 2 bulan anak itu sudah berhasil membaca. Nah, orang tua sepertinya merasa tidak sanggup dengan itu kalau tidak ada bantuan guru. Akhirnya, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, saya berikan kesepakatan juga, orang tua akhirnya menyetujui, anaknya untuk saya ajarkan di luar jam pelajaran sekolah untuk, belajar membaca. Karena mereka berpikir lagi, tanpa adanya kerjasama dengan guru, ternyata anak saya juga nanti susah untuk belajar membaca, gitu. iya berarti ada kesepakatan ya, Bu, ya, antara Ibu dengan orang tua, biar program yang Ibu jalankan ini dapat berhasil selama kurang lebih 2 bulan tadi ya, Bu, ya? Iya. Iya. Nah, kira-kira nih, Bu, ada rencana apa nih, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik Ibu, agar bisa mereka membaca dengan lancar? Eee, selain, saya mengajari mereka belajar membaca di, luar jam pelajaran, sekolah ya, Mhm? setelah pulang sekolah, saya juga, menggunakan metode-metode belajar membaca tanpa mengeja, Mhm. gitu. Dan metode-metode menarik lainnya bisa saya berikan video-video tentang Mhm. membaca dengan cepat, membaca dengan mudah gitu, video-video yang menarik tentunya gitu. Mhm. Oke, Bu. Nah, eee, dari strategi tersebut, apakah menunjukkan keberhasilan Ibu atau pernah diajarkan di kelas sebelumnya, Bu? Eee, kalau tingkat keberhasilan yang sudah pernah saya rasakan dengan metode ini, Mhm. sudah. Saya sudah pernah merasakan tingkat keberhasilannya, makanya saya ingin mengulang kembali metode yang pernah saya lakukan. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya memang juga, dipercaya menjadi guru kelas 1, dan saya menggunakan metode ini untuk murid-murid saya yang belum bisa membaca dan puji Tuhan, murid saya yang tadinya tidak bisa membaca, tidak kenal huruf, itu di semester 2 ada kemajuan, bahkan yang tidak kenal huruf sama sekali, Mhm. itu, bisa peringkat 5 besar waktu itu di, Wah, kelas saya gitu. hebat Dan hebat. tingkat keberhasilan yang saya, bisa katakan berhasil adanya pengamatan dari guru bidang studi yang lain gitu. Mhm. Seperti guru agama Islam saat itu mengakui bahwa saya berhasil untuk membuat anak-anak bisa membaca. Karena guru agama Islam mengatakan dari anak-anak benar-benar susah, untuk membaca, ternyata setelah diajarkan oleh Bu Marini dengan metode itu, ternyata anak-anak keren, bisa baca semua kecuali ada anak berkebutuhan khusus satu yang lambat bicara, itu saja yang, eee eee, tidak bisa baca gitu. Selebihnya semua bisa semua, Wah, luar gitu. biasa ya, Bu Marini. Nah, kira-kira ada strategi-strategi lainnya tidak nih, Bu, untuk, agar anak tersebut itu, dapat membaca tadi tanpa mengeja, dapat membaca dengan lancar, kira-kira ada strategi lain nggak nih, Bu? Mungkin saya dengan permainan mungkin bernyanyi ya,
Oh, Jadi, iya iya. saya mau mengajak anak-anak juga, bernyanyi, mungkin bernyanyi tentang, suku kata gitu ya, Mhm mhm. bernyanyi tentang huruf atau suku kata itu biar mereka, selain belajar tapi mereka merasa senang gitu, Mhm. mengalami, kesenangan dalam belajar gitu. Jadi mereka tidak terpaksa untuk, melaksanakan pembelajaran itu, karena mereka merasa senang, itu aja sih saya yang penting anak-anak senang dulu, kalau senang hatinya, pasti Mhm. menjalankan, pelajaran itu dengan happy, pasti cepat masuk ke dalam otaknya itu apa itu arti, membaca itu dengan lancar gitu. Wah, hebat ya, Bu, ya. Jadi tadi udah ada strategi-strateginya, metode-metode yang Ibu berikan. Nah, kira-kira, Bu, ada tidak, Bu, gangguan lain, Bu, yang dapat menghambat, tadi kan ada dari gangguan orang tua, gangguan siswa gitu kan, ada nggak, gangguan-gangguan lain nih? Kalau gangguan-gangguan lain selain itu sih saya kira tidak ya. Mhm. Karena kalau dari sekolah saja sudah mendukung saya, sarana prasarana juga ada, jadi saya rasa kalau untuk gangguan-gangguan yang lain sih, saat ini belum saya temukan kecuali individu si anak dan orang tua sih. Nah, kira-kira nih kapan, Bu, waktunya Ibu memulai program-program, metode, strategi-strategi yang tadi Ibu sudah siapkan, kira-kira kapan Ibu akan mulai? Saya sih, ingin melaksanakannya secepatnya ya, Bu. Mhm. Bisa jadi saya melaksanakannya, di minggu depan karena Mmm. minggu ini masih dalam keadaan MPLS, jadi saya belum maksimal untuk, bisa mengajar anak baca karena kegiatan-kegiatan di minggu ini hanya kegiatan-kegiatan, sekitar MPLS saja gitu. Oke, berarti, dimulainya mulai minggu depan ya, Bu, ya? Karena minggu ini sedang ada MPLS ya, Bu, ya? Nah, kira-kira nih, Bu, ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk, dalam program Ibu itu dapat tercapai dengan baik? Siapa saja yang dapat membantu Ibu Eee, nih? ya yang membantu saya sih banyak ya. Eee yang membantu saya itu, ya paling utama itu adalah dukungan dari kepala sekolah, Ya. bagaimanapun saya harus minta izin, kepada kepala sekolah bahwasannya anak didik saya akan, minta untuk belajar membaca di saya setelah jam pulang sekolah. Jadi itu kalau dari kepala sekolah sudah ada dukungan, saya juga minta pendapat dari rekan sejawat, Mhm. minta bantuan mereka, mereka, senang sekali dengan program saya. Lalu yang paling benar-benar saya butuhkan bantuan itu adalah bantuan dari orang tua. Nah, bantuan orang tua ini sangat penting bagi saya untuk terlaksananya program-program yang ingin saya jalankan kepada anak yang belum bisa membaca. Karena tanpa adanya bantuan orang tua, saya rasa, program saya kurang bisa berjalan dengan lancar karena mungkin, terhambat dengan hal-hal itu, gitu. Oke, Bu Marini, berarti, banyak bantuan yang akan membantu Ibu ya, Bu, ya, supaya program yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik nih, Bu. Ya, Ibu, kira-kira ada apa lagi, Ibu, yang Ibu ingin keluarkan? Nggak ada lagi sih, cuma masalah saya cuman itu aja yang mau Oke. saya ceritakan kepada Bu Dwi. Nah, sekarang bagaimana nih, Bu, perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya tentang masalah murid Ibu? Wah, saya senang sekali, saya merasa lega, ternyata saya bisa menceritakan masalah saya kepada, rekan saya Bu Dwi, Iya. karena saya merasa nyaman cerita dengan Bu Dwi, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, itu Bu Dwi. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah mendapat solusi dari permasalahan Ibu ya tadi ya? Nah, Iya. iya. Oke, Ibu, lain kali kita bisa ketemu lagi ya, Bu, ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Juga saya ingin tahu nih, Bu, kelanjutan dari program strategi yang Ibu sudah jalankan, apakah sudah berhasil dengan yang tadi Ibu sampaikan? Boleh ya, Bu, ya? Oh, boleh boleh boleh, sangat boleh sekali Bu Dwi. Nanti saya akan, nanti saya akan komunikasikan kepada Bu Dwi kemajuan dari program yang akan saya lakukan. Oke, Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat istirahat. Selamat pagi, Bu Dwi, ya terima kasih Bu Dwi atas Iya. waktunya.